Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliqah al-khatim lima sabaqa an-nasir haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saya membawakan ini kitab peringatan keras sekali untuk kita umat Islam dari kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Mudah-mudahan kita siap menerimanya insyaallah. Ruya an Aisyah radhiyallahu anha, maka telah berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa memberi makan orang yang minum khamar satu lukmah itu satu potong, ini satu potong aja, dibinasakan atas tubuhnya dengan beberapa ular. Orang mabok nih bu, dia lapar, kita kasih makanan, nanti kita dapat siksa tuh, kita dapat siksaan dari Allah, ya. Allah kirimkan ular buat nyiksa kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalajengking dan lipan, tuh kalajengking sama lipan, ya dikasih itu. Nanti dulu bantuin orang mabok sih. Bu ingat bu, ridho bil maksiat ya pak ya, ridho sama maksiat maksiat. Ridho kita sama orang mabok begitu, sama dengan kita ridho dengan maksiat, ya. Minimal kita ada di hati deh, aduh iyalah gitu. Kita mau dagang nggak bisa, pada orang mabok kan jalannya begitu pak, dorong juga nyungsep, ya ibu ya, nyungsep, perasaan dia kayaknya keren gitu ya bu. Bangga, padahal kita dorong itu juga rusak badannya, ya. Cuman kitanya ketakutan kan, orang itu soalnya udah keluar akalnya, ya akal udah gila, ya orang mabok gitu dihilang akal deh, ya. Apa tuh tadi, ya, ular, kalajengking dan lipan yang menggigitnya ia hingga hari kiamat. Ya Allah, hari kiamat bu. Berarti masih kondisinya di dalam kubur nih, ya. Dan barang siapa yang menyampaikan hajatnya, maka serasa-rasa menolong meruntuhkan agama Islam. Ya nolong nih hajatnya orang mau mabok, umpamanya, Bani, di mana tuh tukang homer? Noh, tuh. Ya, menunjukkan hajatnya dia mau mabok. Noh, udah deh tuh, sama juga dia yang meruntuhkan agama Islam, ya. Apalagi kita kasih makanan, kasihan, udah jangan, biarin. Untuk jadi pelajaran dia, siapa suruh, ya bu ya. Ya hal-hal yang kayak gini memang harus disampaikan, minimal ke keluarga kita ya pak ya, anak kita, ya, mantu kita, cucu kita, ingetin jangan, kontrol juga pak semuanya. Dan barang siapa memberi
pinjaman 1 dirham daripadanya, maka serasa-rasa menolong membunuh seorang mukmin yang soleh. Nah lo, dikasih pinjam nih orang mabok duit, orang mabok pak, dikasih pinjam, Haji Salam pinjam duit dong, ngapain? Mau mabok nih, wah gua ada 100.000 nih, wah, alhamdulillah min. Jangan. Tuh kita minjemin nih orang nih umpamanya nih buat apa dia? Buat mabok. Itu sama dengan membunuh orang mukmin yang soleh. Ya Allah, mukmin soleh nih, ini bapak-bapak nih, ibu-ibu nih. Sama dengan kita membunuh orang satu mukmin yang soleh. Coba, tega nggak kita kira-kira? Ya. Dan barang siapa menghalalkan khamar, maka bahwasannya orang itu lepaslah ia daripada aku, ya, aku pun lepas daripadanya. Tuh Nabi Muhammad ya nggak menganggap dia sebagai umatnya, nggak dianggap sama Nabi Muhammad, bukan umat aneh ente, ya, nggak dianggap. Dan Nabi Muhammad enggak ditanyain, ya Rasulullah ini umat bukan, susah dibilangin bebel. Ada nasihatnya masa bodoh, ada panggilan ngaji, dia diem aja di Al-Mu'minin, tidur muluan, ntar tidurnya di kuburan aja, layaknya pengantin bu ya, enak gak? Meninggal kita ya bu, meninggal dalam husnul khotimah, amin. Bangun tahu-tahu kiamat, layaknya pengantin baru bu, masih ingat gak? Bu, Pak, ibu-ibu senyum aja pak, udah lupa pengantin baru. Ya bu, tidurnya kayak begitu udah enak udah. Ya, kita maunya kayak begitu kan, nggak ngalamin bau tanah, ya, nggak ngalamin kalajengking, nggak ngalamin ular suja. Ya, orang yang ninggalin sholat segala macam tuh siksaan dalam kubur kita ngalamin. Tidur aja udah, layaknya pengantin. Ya, pengantin baru, pas bangun-bangun kiamat. Rawat Salma radhiyallahu anha berkata, ya, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminum khamar tiada diterima Allah taala amalnya. Tuh, lihat tuh, amalnya nggak diterima. 7 hari nggak diterima amal apapun dia sebelum dia bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya, amaliyahnya ditolak 7 hari. Maka bahwasannya hilanglah Allah Ta'ala, hilanglah ya, dihilangkan oleh Allah Ta'ala akalnya. Tuh orang mabok gak punya akal deh. ODGJ sama aja deh tuh. Ya, ODGJ, na'udzubillah. Maka tiada diterima daripadanya kebajikan 40 hari. Nih, ada lagi nih, kebajikannya nggak diterima sama Allah 40 hari itu. Maka apabila mati di dalam 40 hari itu, hal keadaannya telah berkata anak Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud maksudnya ya, anaknya, aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila mati orang yang minum khamar daripada seorang daripada hambanya Allah Ta'ala 40 hari minum, bahwasannya menyiksa Allah Ta'ala atasnya dengan beberapa siksa. Maksudnya apa? Dia minuman mulu, terus belum sempat taubat, dia mati. Nekat nih orang nih, ya pak ya, nekat, mabok, kagak sholat, kagak ngaji, mati. Nekat gak bu? Nekat. Kembali deh kepada Allah yuk, ya, enak sholat tuh, ya bu. Malaikat Jibril bu, pak, pengen tahu balasannya apaan sih ya Allah buat orang Islam yang sholat. Jibril mau tahu. Ya Allah,
Bu, malaikat Jibril, Bu, sayapnya satu. Minal masyriq wal maghrib ketutup. Cuma satu sayap. Cuma satu sayap. Bagaimana dua? Coba malaikat Jibril tuh. Ya. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril muterin surga, Bu, dikasih izin sama Allah. Ya, Pak. Dikasih izin sama Allah, malaikat Jibril muterin surga 3000 tahun. 3000 tahun. Kagak ada ujungnya tuh surga. Apalagi ditambahin lagi 3000 tahun lagi. Nggak ada ujungnya. Malaikat Jibril nggak ada ngelihat ujungnya surga. Itu barisan buat orang yang sholat aja. Surga kayak apaan luasnya? 3000 tahun, Bu. Bogor dari sini ke Jakarta, Jakarta ke Bogor berapa jam? Bu, berapa jam? Sejam. Capek nggak? Pegel, ngasok muluan. Ya. Ke Bandung deh, ke Bandung berapa jam? Ya? Naik kereta, naik bus. Wah, ya. Itu rasanya capek nggak? Jauh banget, luar biasa. Tarik lagi, ulur lagi nih, sekarang orang lagi musim haji, ya Pak. Ya, berapa jam perjalanan dari Jakarta, Indonesia ke Madinah atau ke Mekah? 9 jam. Ya, capeknya luar biasa. Kayaknya udah jauh banget. Bayangin nih 3000 tahun. Kayak apa tuh? Dan ini kecepatannya malaikat Jibril luar biasa. Ya Allah, saya nyerah deh, bahasanya gitu, gaya bebas bahasanya. Saya nyerah deh. Saya nggak tahu sampai seluas apa rahmatmu ya Allah. Jibril, itu mah belum seberapa rahmat aku, kata Allah. Kalau kecepatan kamu Jibril 1/10 lebih cepat dari sekarang, belum bisa kamu melihat ujungnya sorga. Balasan bagi orang yang sholat. Alhamdulillah, itu baru balasan kepada orang yang sholat. Apalagi yang nutut ilmu nih Bu. Nih Bu, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Bu, sholat tarawih kemarin milih lagi yang 11, pilih lagi deh, semaunya dia soalnya nih, semaunya, ya, 8 aja deh, witirnya di rumah, bener nggak? Ya Pak, ini duduk di majelis taklim, walaupun cuma sejam, ya paling lama, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada pahalanya nggak kira-kira Bu? Ada, ya. Sholat tahajud tadi malam 2 rakaat pahalanya luar biasa. Tadi sholat fajar sebaik-baik dunia dan seisinya itu 2 rakaat. Kalah sama kita nuntut ilmu. Oke, guru saya nih amalin nih, mau nggak Bu? Mau nggak? Saya kasih amalan nih, mau nggak? Pak, mau nggak Pak? Bapak-bapak lapar nih Bu. Diem aja ya. Pak, saya diajarin nih Pak dari guru saya. Ya, kalau lagi ngaji. Ya, kalau lagi ngaji minta hajat ente apaan ya Habib, minta hajat ente supaya dikabul sama Allah dengan keberkahan orang yang hadir ngaji. Ibu punya hajat apaan nih? Ya, anaknya umpamanya mau dapat kerjaan, ya, mantu yang ganteng, cakep, banyak duit, rumahnya banyak, semuanya dia pokoknya, ya soleh lagi, amin. Bapak juga gitu, punya keinginan hajat apapun bentuknya, minta ya Allah. Guru lagi ngajar, biarin, kita cuman komat kamit mulut. Tuh salah satu tempat kita, tempat ijabahnya doa ini Raudhah min Riyadhil Jannah. Saya manfaatin itu Bu, setiap kali saya taklim, ya, setiap kali saya ngaji juga begitu sama. Saya minta sama Allah, ya Allah kabulin hajat anu dengan keberkahan yang hadir dan keberkahan guru yang ngajar. Insyaallah kabul, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum
Aktivitas